Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di Masjid Jami Bintaro Jaya. Jadi kali ini kita akan mewawancarai beberapa orang tentang hadis doif dan juga pembagiannya. Simak video berikut ini. Jadi sekarang kita bersama abang-abang nih. Jadi abang boleh sekarang namanya siapa bang? Kenalin, nama saya Ahmad. Saya usia 20 tahun. Dengan Bang Ahmad usia 20 tahun ya Bang. Jadi saya mau nanya nih abang, apa sih yang abang ketahui tentang hadis doif dan juga pembagiannya? Hadis doif ya. Setahu saya, tapi kalau salah nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Setahu saya doif itu nggak sih hadis yang lemah atau hadis palsu ya kalau salah? Ya itu secara definisi itu benar. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, simak terus videonya. Terima kasih bang. Ya, sama-sama. Kak. Halo Kak. Oh iya. Boleh minta waktunya sebentar? Oh boleh. Kalau boleh tahu nama Kakak siapa ya? Nama aku Kanza. Oh, Kanza. Kak Kanza pernah dengar yang namanya istilah hadis doif gak? Pernah. Apa yang Kakak ketahui tentang hadis doif? Ya aku tahu hadis doif itu hadis yang gak sahih. Oh, kalau pembagian atau klasifikasinya gitu Kakak tahu gak sih? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Buat teman-teman yang belum tahu atau belum memahami lebih dalam mengenai hadis doif, simak video berikut ini. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai hadis doif. Yang pertama yaitu pengertian hadis doif. Secara bahasa, doif itu berarti lemah. Secara arti bahasa, hadis doif adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Adapun menurut istilah, yang maksud dengan hadis doif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat hadis sahih dan juga tidak terdapat syarat hadis hasan. Selanjutnya adalah klasifikasi hadis doif, bagian sebab putusnya sanad. Yang pertama ada hadis mursal. Menurut bahasa, mursal adalah bebas dari ikatan. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dari Nabi. Menurut sebagian hadisin, hadis mursal adalah hadis yang putus sanadnya di akhir sanad, yaitu orang setelah tabi'in. Lalu yang kedua ada hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang terputus di awal sanad satu atau lebih secara berturut-turut. Selanjutnya adalah hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis yang putus sanadnya itu dua atau lebih secara berturut-turut. Selanjutnya hadis munqati. Hadis munqati adalah hadis yang putus sanadnya satu atau lebih dan tidak berturut-turut. Lalu yang kelima adalah hadis mudallas. Hadis mudallas juga disebut dengan istilah hadis tadlis. Menurut bahasa, mudallas adalah menyembunyikan. Mudallas berarti sesuatu yang disembunyikan. Adapun menurut istilah, sebagian ulama hadis memberi pengertian, yakni hadis mudallas adalah menyamarkan aib atau cacat seorang rawi di dalam isnadnya dan menampakkan kebaikan rawi di dalam isnadnya. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis doif sebab tidak dabit, yaitu hadis doif yang disebabkan karena periwayatnya memiliki sifat fakhsyu al-ghalat, jelek hafalannya, pelupa, dan banyak bimbang, dan yang terakhir yaitu mukhalafatus siqah. Yang termasuk hadis ini adalah hadis majhul, hadis mubahan, hadis mu'alla, hadis mudaraj, hadis maqlub, hadis mudtarib, hadis syaz, hadis musohaf, dan hadis muharraf. Hadis dhaif ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau hujah disebabkan oleh yang pertama faktor sanad, yaitu adanya cacat pada periwayat baik pada aspek keadilan atau kekuatan hafalannya. Kemudian sanadnya juga tidak bersambung karena ada beberapa periwayat yang tidak saling bertemu dengan pemberi informasi. Kemudian faktor matan, yaitu bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rijal al-hadis yang lebih siqah. Terdapat cacat yang samar yang dapat merusak kesahihan hadis. Ada berbagai pendapat ulama hadis mengenai hukum mengamalkan hadis dhaif. Ibnu Hazm, Bukhari Muslim, dan Yahya bin Mu'in berpendapat bahwa dhaif sama sekali tidak boleh diamalkan, baik dalam hal fadailu al-amal atau tidak. Kemudian pendapat kedua yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, bahwa hadis dhaif ini dapat diamalkan secara mutlak, baik masalah akidah ataupun hukum. Pendapat yang terakhir yaitu dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau berpendapat bahwa hadis dhaif boleh diamalkan dalam hal fadailu al-amal dengan beberapa syarat.